Oke, selamat pagi. Good morning. I am Mr. Muntaha. At this moment, I want to discuss about the verb of menawar. Apa menawar? Dalam bahasa Indonesia menawar, apa dalam bahasa Inggrisnya? Menawar, kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris adalah bid, BID, hanya terdiri dari 3 huruf, bid. Dan kata menawar ini masuk pada kategori kelompok kata kerja irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sepertinya kata kerja ini mudah banget untuk kita kuasai, untuk kita hafalkan. Karena apa? Karena bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3-nya sama semua. Sama dalam hal penulisannya sama, dalam hal pengucapannya juga sama. Ialah bid, bidding. Bid bentuk 1, bentuk 2-nya bid, bentuk 3-nya bid, dan bentuk ing-nya tinggal menambahkan ing menjadi bidding. Sehingga kata kerja ini bisa kita kuasai, bisa kita hafalkan dengan begitu mudahnya tanpa harus merubah penulisan dan pengucapan. Hanya bid, bidding. Bid bentuk 1, bid bentuk 2, bid bentuk 3, dan bidding bentuk 4. Bid artinya menawar, bentuk 1. Bid artinya menawar, bentuk 2. Bid artinya menawar, bentuk 3. Bidding artinya menawar, bentuk 4 atau bentuk ing. Bid, bidding. Oke, sepertinya dalam konten video ini saya sudah menguasai satu kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu bid, bidding. Artinya menawar kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah kita paham cara menulisnya, setelah kita paham cara perubahannya, tentu langkah berikutnya adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk membuat contoh sederhana dalam sebuah kalimat dari masing-masing bentuk kata kerja tersebut, mulai dari bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan bentuk ing-nya. Oke, bentuk 1-nya saya contohkan sebagai berikut. Misal, setiap tahun mobil itu saya tawar. Saya menawar mobil itu setiap tahun. Maka kita ucapkan I. Menawar kita ucapkan bid. Mobil itu kita ucapkan the car. Setiap tahun kita ucapkan every year. Maka kalimatnya akan demikian. I bid the car every year. I bid the car every year. Saya menawar mobil itu setiap tahun. Gitu kan. Dalam kalimat ini kata kerjanya adalah verb 1. Dari mana kita tahu? Dari kata keterangan waktunya, every year. Berarti menandakan bahwa kata keterangan dalam kalimat ini adalah verb 1 karena dijelaskan dengan every year. Kemudian contoh yang verb 2, I bid the car last year. I bid the car last year. Tahun lalu mobil itu telah saya tawar. Saya telah menawar mobil itu tahun lalu. I bid the car last year. Dalam kalimat ini kata kerja bid adalah bentuk 2. Dari mana kita tahu? Padahal bentuk 1 juga sama ditulis, diucapkan. Pada kalimat yang kedua dikatakan verb 2
karena tahunnya itu ditandai dengan kata keterangan waktunya, yaitu last year, tahun lalu. Karena kata keterangan waktunya sudah menunjukkan lampau, berarti verbnya adalah verb 2, bahwa beat dalam kalimat ini adalah verb 2. I paid the car last year. Tahun yang lalu mobil itu saya tawar. Kemudian contoh yang verb 3. I have paid the car this week. I have paid the car this week. I have the car. I have paid the car this week. Minggu ini mobil itu sudah saya tawar. I have paid the car this week. I have paid the car this week. Saya telah menawar mobil itu minggu ini. Dalam kalimat ini adalah verb 3. Dari mana kita tahu? Dari petunjuk dua hal. Pertama adalah have. Kalau ada kata kerja di awal atau didahului dengan have, berarti itu menunjukkan verb 3. Juga kata keterangan waktu this week, minggu ini, artinya kejadian menawar mobil itu baru berlangsung minggu ini dan masih ada kaitannya dengan waktu minggu ini. I have paid the car this week. Minggu ini saya telah menawar mobil itu. Mobil itu telah aku tawar minggu-minggu ini. Dan yang verb nya adalah ditambahkan to be am karena subjeknya I. I am bidding the car right now. I am bidding the car right now. Saya sedang menawar mobil itu saat ini. Saat ini atau ya sekarang ini, saat ini mobil itu sedang aku tawar. I am bidding the car right now. I am bidding the car right now. Saya sedang menawar mobil itu saat ini. Nah, inilah namanya proses belajar. Orang yang setua seperti diri saya ini masih sedemikian rupa untuk terus tetap semangat belajar bahasa Inggris, ya karena memang bahasa Inggris itu tidak peduli usia, karena bukan bahasa kita. Siapapun, walaupun guru, walaupun sekalipun, kalau tidak menghafal, ya tentu nggak bisa hafal. Misalkan apa bahasa Inggrisnya menawar, ini kan butuh kemampuan. Oh iya, saya bisa. Bahasanya menawar adalah bid. Apa artinya bid? Oh, menawar. Toh nanti pada faktanya di lapangan, bid itu artinya tidak hanya satu, tidak hanya menawar, banyak. Tetapi dalam konten video ini saya ambil contoh satu saja yang punya arti menawar. Karena menawar berarti ada barang yang ditawar. Dalam hal ini saya jadikan objek sebagai sasaran dari aktivitas. Maksud saya, objek ini dijadikan sasaran dari aktivitas subjek. Saya ambil contoh mobil. Oke, saya ulangi lagi. Bid, bidding artinya menawar. Contoh yang pertama, I bid the car every year. Saya menawar mobil itu setiap tahun. Contoh yang kedua, I bid the car last year. Saya menawar mobil itu tahun yang lalu. Contoh ketiga, I have bid the car this week. Saya sudah menawar mobil itu minggu ini. Contoh yang keempat, I am bidding the car right now. Saya sedang menawar mobil itu saat ini. Mantap. Oke,
Terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga Anda tidak menyerah seperti saya. Tetap semangat. Saya doakan semoga jadi orang hebat. Wassalam. Selamat belajar.